Hai guys, balik lagi sama aku Nia Sihombing di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman berkeliling di belakang pekarangan rumah aku yang gak terlalu besar ini. Nah, di sini aku juga mau nunjukin ke teman-teman, aku lagi panen beberapa tanaman yang aku tanam di belakang rumah aku. Memang sih, belakang rumah aku ini pekarangannya gak terlalu luas. Bisa dibilang juga sempit ya, tapi ya lumayan lah untuk keluarga baru seperti aku. Tapi walaupun pekarangannya kecil begini, teman-teman bisa lihat ya hasil yang aku bisa dapat dari pekarangan ini. Udah banyak banget aku panen, baik itu cabai, bawang merah, bawang putih, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, aku juga nanam beberapa bunga nih karena memang aku senang banget bertanam. Nah, biasanya yang aku tanam di belakang dan di samping rumah ini adalah kebutuhan-kebutuhan dapur. Jadi ya kalau kita mager ke pasar ya apalagi bisa memangkas biaya rumah tangga gitu ya. Kenapa enggak gitu. Nah, ini daun salam, teman-teman pasti tahu ya. Tadinya aku memang beli ya beberapa bibit dan sisanya aku beli di pasar ketika belanja gitu. Aku beli beberapa tanaman yang memang bersisa akarnya seperti itu dan aku tanam. Kalau orang-orang bilang biasanya, tipe tangan aku tuh tangan yang dingin ya, karena aku nanam apa aja pasti hidup kayak gitu, kalau istilah kata orang. Tapi aku nggak tahu gimana ceritanya, memang aku nanam apa aja tuh pasti tumbuh gitu loh. Ya sebenarnya simpel aja sih, karena memang kita mencintai tanaman itu ya. Apapun yang kita cintai, kita rawat dengan baik, itu udah pasti bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Iya nggak sih guys? Nah, contohnya ini, dulu aku pernah beli jeruk ya, dan jeruk tuh manis banget. Nah, aku berinisiatif aku tanam dan tumbuh tuh guys. Nah, ini memang tanaman hias yang aku beli di online juga. Dulu aku beli ini mahal banget, satu pot itu hampir 500.000. Dan sekarang teman-teman bisa lihat merambat kemana-mana. Kalau teman-teman ada yang mau bisa DM aku di Instagram atau di kolom komentar. Nanti aku bagi deh bibitnya. Nah, ini jahe jahe apa ya bilangnya, jahe merah. Nah, aku tanam campur ya, ada jahe merah sama jahe yang biasa yang putih. Dan memang sih potnya kemarin asal nanam aja ya, cuman aku ngelihat udah banyak buahnya gitu loh dan udah nggak muat lagi. Akhirnya aku mau berniat untuk mindahin sekaligus manen kayak gitu. Aku pindahin ke pot yang lebih besar lagi gitu teman-teman. Nah, seger banget ya ngelihatnya, tanaman sendiri bisa dipanen tuh buahnya banyak banget. Ya untuk keluarga kecil kayak aku ini sangat lebih dari cukup lah ya. Nah, pot-potnya juga aku manfaatin yang ada aja kayak gitu. Nah, ini bekas-bekas apa ya, jerigen gitu ya, bekas jerigen sabun yang udah nggak kepake lagi, terus aku cuci bersih deh. Nih aku mau pindahin ke pot yang lebih besar. Nah, kalau aku tipe bertanamnya itu biasanya potnya nggak terlalu gede, jadi ya sesuai kebutuhan aku. Misalkan aku tanam di pot ini, misalkan buahnya udah banyak, aku panen, terus aku tanam lagi bibitnya, kayak gitu terus. Jadi nggak perlu nanam yang banyak banget, karena aku sesuaikan juga sama kondisi luas dari apa ya, lahannya kayak gitu. Tada, ini dia hasil panenan aku. Mungkin buat teman-teman ini nggak terlalu banyak, tapi ya buat aku yang memang kebutuhan dapurku nggak sebesar restoran, buat aku ini udah lebih dari banyak ya. Nah, ada kunyit, ada daun salam, ada daun sup, ada juga daun apa itu namanya yang wangi, daun pandan ya. Jadi aku kalau masak bubur atau masak bubur kacang hijau ya atau masak kolak gitu, aku pasti butuh banget yang namanya daun pandan kayak gitu, dan masak beberapa kue yang lain juga pasti butuh daun pandan ya. Nah, jadi aku nanam lagi tuh bibit-bibit yang baru tumbuh tuh. Nah, kayak gitu caranya aku. Nanti kalau dia udah besar terus udah merambat buahnya, aku panen lagi terus aku tanam lagi deh. Kayak gitu. Ini kisaran 2 sampai 3 bulan aku udah panen sih. Oke, Nah, tips dari lurus dikit. aku bagaimana supaya tanaman-tanaman aku ini bisa cepat berkembang dan banyak buahnya. Biasanya air cucian beras itu aku siramkan ke tanaman-tanaman ini.
Nah, biasanya sekali seminggu aku bikin olahan seperti air cucian beras bisa atau air biasa juga nggak masalah. Terus aku campur dengan Ajinomoto. Mungkin buat beberapa teman udah nggak asing ya, tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu aneh gitu. Nah, Ajinomoto ini dia punya kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman dan nggak semua tanaman sebenarnya sih, tapi beberapa tanaman yang untuk kebutuhan dapur ini biasanya dia justru bertumbuh lebat kayak daun sup itu sangat subur gitu kalau dikasih daun air cucian beras dicampur dengan Ajinomoto. Nah, kalau misalkan yang lain-lain bumbu dapur yang lain aku kurang tahu sih. Setahu aku sekarang sih Ajinomoto dan itu udah dari dulu. Terus aku juga pakai pupuk urea gitu. Mungkin teman-teman bisa tanya di tempat penjualan pupuk ya. Pupuk urea. Nah, pupuk urea ini sifatnya agak panas ya. Jadi jangan diletakkan atau ditaburkan terlalu dekat dengan pokoknya atau si tumbuhannya gitu, agak dijauhkan 3 cm ya. Atau dilarutin di air juga bisa, terus disiramnya tetap ya, disiramnya agak menjauh dari batang tumbuhannya gitu supaya nggak mati atau busuk gitu karena memang sifat dari si urea ini memang panas ya. Ya, beginilah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aku harus bisa memanfaatkan lahan di samping atau di belakang rumah aku untuk menyokong kebutuhan rumah tangga atau dapur ya. Nah, aku juga nanam tanaman kayak gini, tanaman hias karena memang aku hobi ya. Jadi satu keperluannya untuk dapur, yang satu keperluannya untuk cuci mata. Ya, karena tanaman-tanaman ini juga menyokong kesehatan kita ya, karena mereka menghasilkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, justru mereka membutuhkan itu gitu. Jadi saling ketergantungan dan saling membutuhkan, guys. Kayak gitu. Nah, hari ini aku hanya memangkas-mangkas, memberesin tanaman-tanaman yang sudah layu, terus mendaur ulang atau menanam kembali sekalian panen. Jadi kayak gini kegiatan aku rutin setiap bulannya, teman-teman. Nah, di sini aku juga nanti akan menanam bibit-bibit baru, cabai, bawang dan sebagainya karena memang aku sudah panen beberapa bulan yang lalu. Jadi aku mendaur ulang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman beberapa contoh bibit yang aku sudah semai. Nah, aku pakai penyemaian di sini bahannya itu dari kardus telur ya. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini karena kardus telur itu bisa membusuk dan bisa menyerap air juga ya. Jadi dia bisa sekalian jadi hara gitu, sumber hara buat tanaman baru kita. Ini cabai. Kalau yang tadi itu buah timun ya, calon-calon buah timun. Nah, caranya seperti ini, aku semai sekitar nanti dia hampir sebulan lebih baru aku pindahin lagi ke wadah yang lebih besar kayak gitu. Sekian aja yang bisa aku bagikan buat teman-teman, semoga menginspirasi dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.